Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Inggar Kaila Utami Fauzi dari Akuntansi A 2019 Universitas Yarsi. Saya akan menjawab soal UTS Statistika Bisnis 2. Yang pertama, pengujian statistik deskriptif pada data statistik deskriptif dan menjelaskan output statistik deskriptif. Di sini ada variable view dan data view. Kita ke variable view. Di sini ada kolom value, jenis kelamin kita ganti. Value 1, label kita ganti menjadi pria. Lanjut, 2, wanita. Lalu kita klik graph, legasi dialog, klik bar. Di sini ada pilihan simple. Kita klik simple dan pilihan pertama kita klik ini. Masukkan jenis kelamin. Oke. Inilah data yang akan kita gunakan. Pria ada 8, wanita ada 7, maka data semuanya hasilnya adalah 15. Lanjut kita akan membuat pie chart. Kita klik lagi graph, legasi dialog, kita pilih pie. Pilih yang pertama. Kita masukkan lagi jenis kelamin. Ini adalah data pie chart. Pie chart merupakan grafik lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numeri. Kita lanjut selanjutnya. Uji data histogram yang menggunakan variabel yang jenis data tersebar secara acak. Kita klik graph, legasi, histogram. Karena kita membutuhkan data yang secara acak, mari kita masukkan gaji. Klik OK. Inilah data yang akan kita gunakan. Selanjutnya, untuk mengetahui standar deviasi dan rata-rata, itu dengan cara klik analis, deskriptif statistik, klik deskriptif, masukkan jenis kelamin, usia, dan juga gaji. Klik option. Di sini min yang dimana artinya rata-rata dan sum yang dimana artinya adalah jumlah. Kita klik variance, range, minimum dan maksimum. Continue. Oke. Nah, ini dia datanya. Lanjut. Untuk mendeskripsikan di bagian frekuensi, klik analis, deskriptif statistik, frekuensi. Untuk memperoleh prestasi data respon dan data tersebut ada presentasinya. Kita masukkan semua. Kita masukkan. Nah, ini adalah data. Di sini ada valid 15, jenis kelamin 15, usia 15, gaji 15. Di sini ada pria 8, wanita 7 yang dimana total menjadi 15. Presentasinya 100, valid presentasinya juga 100. Di sini ada usia termuda adalah umur 22. Di sini frekuensinya 2, presentasinya 13,3, valid presentasinya 13,3. Umur yang tertua ada 39 tahun, ada 1 presentasinya, persennya ada 6,7 dan valid presentasinya 6,7. Lanjut di bawahnya gaji. Gaji terkecil ada 160.000, ada 1 frekuensinya, persennya 6,7 dan validnya 6,7. Di sini ada gaji terbesar 245.000, di sini frekuensinya 1 dan persennya 6,7 dan valid frekuensinya ada valid persennya ada 6,7. Semuanya adalah totalnya 15.
gaji, usia, jenis kelamin, totalnya ada 15. Sekian. Selanjutnya kita ke nomor 2. Yang pertama ada A. Lakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner atau primer. B. Interpretasikan apakah data tersebut reliable dan valid pada video. Data view dan variabel view. Kita balik ke data view. Nah, di sini tuh ada B01 sampai dengan W07. B01 sampai B06 ini merupakan variabel X1. X1 ini merupakan variabel kemandirian belajar. Angka pada data yang 1, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah merupakan jawaban responden pengisi kuesioner. Dan ini adalah contoh kuesionernya. Ini semua adalah contoh kuesioner yang dibuat pada data yang kita pakai. X1 merupakan kemandirian belajar, X2 merupakan motivasi. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini angka-angka ini merupakan jawaban dari responden. Ada yang setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan netral. Lalu di sini ada M01 sampai dengan M05 merupakan variabel X2, di mana X2 itu merupakan variabel motivasi berprestasi. Dan yang terakhir ada W01 sampai dengan W07 merupakan variabel yang independen. Lalu kita balik ke variabel view. Sini ada kolom name. Kita akan hapus karena kita akan menjaga kerahasiaan dari data responden. Namun gender dan kelas tidak kita ubah karena di sini kita hanya menguji kualitas dan validitas dan reliabilitas. Lanjut kita ke data view. Langsung saja kita menguji visabilitas dan reliabilitas. Cara pengujiannya itu ke analyze, scale, reliability analysis, masukin datanya sesuai dengan kelompoknya B1 sampai dengan B06, masukin, klik statistik, scale if item deleted, continue. Oke. Nah, ini hasil outputnya. Kita coba lagi M01 sampai dengan M05. Sama seperti sebelumnya caranya. Scale reliability analysis B01 sampai B06 kita pulangin. M01 sampai dengan M05 kita masukin. Masih sama. Scale if item deleted. Oke. Dan yang terakhir ketiga ada W01 sampai dengan W07. W01 sampai dengan W07 kita masukin sama seperti sebelumnya, scale if item delete. Oke. Nah, ini semua hasil output dari semua variabel mulai dari X1, X2, dan juga Y. Di sini ada cache processing of summary. Nah, di sini ada valid yang jumlahnya 171 dan 100%, yang artinya 100%. 171 ini adalah jumlah responden. Kemudian ada reliability statistik, ada converge alpha 0,767 itu artinya valid. Karena pengujian dilakukan dengan melihat nilai converge alfanya itu lebih dari 0,6 pada tabel reliability statistik ini. Jadi untuk reliability statistik ini, variabel X1 dinyatakan valid. Ini dinyatakan valid. Selanjutnya kita ke item total statistik. Nah, di sini kita lihat dari table corrected item total correlation. Nah, itu dinyatakan variabel karena corrected item correlation itu ini hasilnya lebih dari 0,3. Maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Nah, di sini itu nilai totalnya itu lebih, hasil semua ini lebih dari 0,3 dan variabel X-nya itu nilai valid 171
Di sini 171, totalnya 100, variability statistiknya 0,767 dinyatakan valid juga karena lebih dari 0,6. Dan corrected item correlation itu semuanya lebih dari 0,3. Dan yang terakhir ada nilai variabel Y sama seperti sebelumnya, validnya 171 sama variabel Y, nilai validnya ada 171 dan 100% dan conch alfanya ada 0,767, berarti dinyatakan valid juga karena lebih dari 0,6. Lalu yang corrected item total correlation-nya itu valid juga karena nilai hasilnya ini lebih dari 0,3. Selanjutnya ke soal nomor 3. Yang A, lakukan pengujian asumsi klasik data primer uji normalitas pada data kuesioner atau primer. B, apakah data tersebut berdistribusi normal? C, jika data berdistribusi normal, jelaskan dengan analisis grafik histogram normal p-plot dan one sample Kolmogorov Smirnov pada video. Nah, ini datanya saya menggunakan data kuesioner yang sudah saya masukkan dan saya sudah rubah. Karena sudah dirubah, masing-masing variabel di sini nih sudah ada totalnya nih. Kita ke data view, masing-masing sudah ada totalnya, total B sudah ada totalnya, total M sudah ada totalnya, dan total W sudah ada totalnya. Nah, angka-angka di sini itu merupakan jawaban dari responden-responden. Angka 1 itu tidak setuju, angka 2 setuju, dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung menguji normalitasnya. Klik Analyze, klik Regression, klik Linear. Untuk dependennya kita masukkan praktikum total W atau prestasi praktikum. Kita masukkan ke dependen. Dan total M kita masukkan ke independen. Dan total B kita masukkan ke independen juga. Kita pilih plotnya, histogram dan normal probability. Continue. Dan untuk save-nya ini kita pilih residual. Residual di sini kita akan pilih under standar, kemudian oke, continue. Udah semuanya ya, terus kita klik oke. Nah, ini outputnya. Nah, ini untuk outputnya. Histogram dianggap, yang pertama di sini ada histogram. Histogram dianggap normal kalau semua diagram batang masuk KW ini masuk ke dalam sini, ke dalam garis ini. Nah, secara kasat mata masuk ke dalam garis ini jadi dianggap normal. Dan untuk p-plotnya dianggap normal karena titik-titik diagonalnya hampir mendekati garis ini dan secara tidak kasat mata terlihat sejajar. Ini terlihat ya sejajar di sini. Nah, untuk dinyatakan normal itu dilihat dari tabel one sample KS. Ini tabel one sample KS. Kita lihat detailnya. Nah, ya, itu melebihi dari 0,05, maka dianggap itu normal. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Yang A, lakukan pengujian one sample t-test, pengujian hipotesis H0 sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. HA sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Maka hipotesis yang terbukti adalah dan lakukan pengujian parsial uji T dengan menggunakan nilai T hitung dan T tabel. Maka hipotesis yang terbukti adalah, nah di sini adalah data yang akan kita gunakan.
Pertama-tama kita analis, kita compare one sample t-test. Kita masukkan berat badan ke test variabel dan test value adalah 55. Ini adalah hasil output. One sample statistik. N adalah jumlah yang 10, mean adalah rata-rata 59,00 dan standar deviasi ada 7,739 dan standar deviasi error mean ada 2,3033. One sample test value ada 55. T itu ada T hitung 1,714, ada F adalah degree of freedom, ada 9, seek to tell ada 0,121, mean difference ada 4,000, lower ada minus 1,28 dan upper ada 9,28. Yang membedakan one sample statistik dan one sample test adalah mean-nya ada 59,00 dan test value adalah 5,5. Ini beda namun tetap dianggap sama karena mendekati. Nah, untuk mengambil keputusan secara perhitungan t-table, yaitu menggunakan seek to tell, kemudian degree of freedom-nya adalah 9. Selanjutnya kita buka t-table. Di sini ada, karena hasilnya tadi 0,025 dan degree of freedom-nya adalah 9, berikut ini adalah hasilnya 2,26216. Jadi keputusannya itu bahwa nilai rata-rata berat mahasiswa FEBRC sama dengan nilai acuan sebesar 55 kg. Ke soal nomor 4 yang B, lakukan pengujian two sample t-test atau independent t-test. Pengujian hipotesis H0 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. HA sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Maka hipotesis terbukti adalah, dan lakukan pengujian parsial uji T dengan menggunakan nilai T hitung dan t-table. Maka hipotesis terbukti adalah, nah di sini kita akan mengubah data menjadi numerik seperti ini. Yang pertama-tama transform into same variable, masukkan kelompok old and new value, tidak menggunakan Excel, yang kedua menggunakan Excel, datanya sudah berubah dari string menjadi numerik. Kita akan berubah juga di sini menjadi numerik. Nah, di value kita akan berubah juga. Value 1 tidak menggunakan Excel. 2 menggunakan Excel. Nah, lalu kita akan mengubah menjadi independen, data independen. Klik Analyze, Compare Means, Independent Sample t-test. Nilai ini kita masukkan ke test variabel. Kelompok ini kita masukkan ke grup variabel. Define group. Grup 1 adalah nilai, grup 2 adalah kelompok. Nah, ini dia outputnya. Di sini ada grup statistik dan independent sample test. Nah, di sini ada nilai kelompok tidak menggunakan Excel. N ini adalah jumlah yang berada 15 dan mean di sini adalah nilai rata-rata 82,27
dan standar deviasinya ada 7,658 dan standar deviasi error mean ada 1,977. Sedangkan menggunakan Excel jumlahnya adalah 15 sama, mean-nya adalah 88,60, beda jauh. Di sini perbandingannya beda jauh dan standar deviasinya ada 6,663 dan standar error mean ada 1,720. Nah, di independent sample test, F adalah frekuensi equal variance assume 0,310, signifikan adalah 0,582, TT hitung ada 2, minus 2,416, DF adalah degree of freedom ada 28, sig to tail-nya ada 0,22, mean difference-nya ada minus 6,33, standar deviasi error difference ada 2,621, lower-nya ada minus 11,72, upper-nya adalah 0,965, dan equal variance not assume-nya ada TT hitung ada 2,416, degree of freedom ada 27,475, sig to tail-nya adalah 0,23, mean difference ada minus 6,333, standar deviasi error difference ada 2,621 dan lower ada minus 11,707 dan uppernya ada 0,960. Selanjutnya independent sample t-test, sig to tail-nya kurang dari 0,5. Selanjutnya kita menghitung t-table, maka 0,5 dibagi 2 yaitu 0,25. Dan degree of freedom-nya adalah 28. Kita menghitung t-table di 0,25. Kita lihat dari t-table-nya 0,25 dan degree of freedom-nya adalah 28. Maka ini hasilnya 2,04841 adalah 2,4841 yang berarti HA diterima dan HO ditolak atau T hitung lebih besar daripada T tabel. Dan kesimpulannya adalah kedua kelompok tersebut rata-rata memiliki hasil belajar yang sama antar kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Selanjutnya kita ke yang 4C, lakukan pengujian two sample t-test atau paired t-test. Pengujian hipotesis HO sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa YARSI dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. HA sama dengan ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa YARSI dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Maka hipotesis yang terbukti adalah lakukan pengujian persiat uji T dengan menggunakan nilai T hitung dan T, maka hipotesis yang terbukti adalah mari kita lakukan yang 4C. Kita akan menguji dengan cara klik analyze, compare means, paired sample test, masukkan berat sebelum di variabel 1 dan berat sesudah di variabel 2. Oke. Berikut ini adalah hasil outputnya. Di sini ada paired sample statistic dan paired sample correlation dan paired sample test. Di sini ada berat sebelum dan berat sesudah. Min-nya adalah 66,81 dan 61,94. N ini adalah jumlah yang dimana sama-sama 16. Dan standar deviasinya ada 6,656 untuk berat sebelum dan berat sesudah ada 6,403. Standar deviasi error mean berat sebelum ada 1,664 dan berat sesudah ada 1,601. Nah, di paired sample correlation ada berat sebelum dan berat sesudah. Jumlahnya ada 16, correlation ada 0,899 dan signifikasi ada 0,000. Dan paired sample test ada berat sebelum, berat sesudah. Mean-nya rata-rata ada 4,875 dan standar deviasi ada 2,941
dan standar error mean ada 0,735, lower ada 3,308, upper ada 6,442, T hitung ada 6,630, dan degree of freedom ada 15, seek to tail-nya ada 0,05. Pay rate-nya lebih kecil dari probabilitas yaitu 0,0,5. Karena nilai seek to tail-nya 0,00 itu artinya lebih kecil dari 0,05. Itu artinya HO ditolak dan HA diterima. Untuk degree of freedom-nya adalah 15. Jadi kita lihat ya tabel. 0,25 degree of freedom-nya 15. Nah, ini dia hasilnya 2,13145. Nah, ini dia hasilnya 2,13145. Jadi, hasilnya T tabel lebih kecil dari T hitung. Dan T hitung itu sebesar 6,442. Selanjutnya kita mengerjakan 4 yang D. Lakukan pengujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Pengujian hipotesis H0 sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. HA rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama. Maka hipotesis bukti adalah dan lakukan pengujian simultan uji F dengan menggunakan nilai F hitung dan F tabel. Ini adalah data yang di nomor 4D. Kita langsung aja untuk pengujiannya. Kita klik Analyze. Kita klik Compare Means, One Way ANOVA. Di dependennya kita klik tekanan darah. Dan faktornya kita pasien. Post hoc-nya itu ada Baffaroni dan Tukey. Dan signifikannya ada 0,05. Di optionnya ini ada Descriptive dan Homogeneity of Variance Test. Kita klik OK. Nah, ini adalah hasil outputnya. Di sini ada deskriptif obat. Di sini ada N yang berarti jumlah obat, Y jumlahnya ada 7, obat X jumlahnya ada 7, dan obat Z jumlahnya ada 7. Dan totalnya semua ada 21. Mean atau rata-ratanya ada 125,00, 125,00, namun obat Z ada 152,41, dan standar deviasinya ada 12,583, dan obat X ada 10,801, obat Z ada 15,507. Dan di sini ada tes homogeneity of variance. Di sini basis of mean-nya ada, level stress-nya ada 0,352, degree of freedom-nya ada 2, degree of freedom 2-nya ada 18, dan signifikannya ada 0,78. Di ANOVA ini, di sini ada F hitung sebesar 10,00,5 dan signifikannya ada 0,001, artinya kurang dari 0,05, artinya HO ditolak dan HA diterima. Ketiga varians ini, obat X, obat Y, X, dan Z, masing-masingnya memiliki efek yang berbeda atau tidak sama. F hitungnya itu F di sini 0,05, kemudian degree of freedom-nya di sini ada 2. Jadi untuk menentukan F hitung dengan rumus pembilang dan penyebut. Pembilangnya itu ada between of groups di sini, dan penyebutnya ada within of groups. Between of groups-nya itu ada 2, dan within of groups-nya ada 18, dibagi hasilnya 3,55. Jadi F tabel lebih kecil dari F hitung atau HO ditolak dan HA diterima. Untuk 18 ini ditentukan pada within penyebut, dan untuk 2 itu ditentukan oleh between groups atau pembilang. Selanjutnya post hoc test. Di sini ada Tukey. Di sini ada Tukey. Mana ya? Maaf sebentar. Nah, di sini ada Tukey dan Baffaroni.
Teknik pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah dua rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analisis varians. Pengujian perbandingan yaitu menggunakan signifikasi pada nilai dengan nilai signifikasi yang digunakan oleh SPSS dengan default yaitu 0,05. Dan Beveroni ini pengujian yang digunakan untuk menganalisa simpel yang maupun berbeda pada setiap perlakuan dengan membuat perbandingan antar perlakuan. Ada perbandingan antara obat X dan obat Y. Nilai 0,00 nih yang berarti lebih dari 0,05. Jadi artinya perbedaan tekanan darah pasien tersebut tidak signifikan. Next, perbandingan antara obat X dengan obat Z dengan mendapatkan nilai rata-rata sebesar minus 27,143 dan signifikannya ada 0,03 yang artinya ada perbedaan tekanan darah secara signifikan. Yang terakhir, perbandingan antara obat Z dengan obat Y, yaitu dengan meannya 27,143 dan signifikannya ada 0,03 yang berarti kurang atau lebih kecil dari nilai probabilitasnya atau adanya perbedaan tekanan secara signifikan. Nih di sini ada bintang. Adanya perbedaan secara signifikan artinya atau bisa disimpulkan jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan adanya perbedaan secara signifikan dan nilai probabilitas. Next, untuk membandingkan kelompok, kita juga bisa menggunakan homogeneous. Kita bisa menggunakan homogeneous subset dan melihat subset tur alfa yaitu 0,05. Terdapat kolom 1 dan 2, yang termasuk ke kolom 1 ada obat X dan obat Y menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan satu dengan di kolom 2, hanya ada obat Z memiliki rata-rata 152,14. Sekian UTS yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.